Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Alan Saswito. Di video kali ini kita berjumpa lagi akan membahas mengenai fair value atau nilai wajar dan juga estimasi akuntansi. Bagaimana cara seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan atau uji pada estimasi akuntansi. Simak teman-teman videonya. Yuk simak videonya. Jadi teman-teman, yang pertama kita bahas adalah fair value atau nilai wajar. Ini merupakan nilai buku yang menggantikan konsep biaya perolehan, digantikan menjadi konsep baru, yakni konsep nilai wajar dalam dunia akuntansi. Apa itu nilai wajar? Nilai wajar adalah harga yang ditetapkan untuk menjual suatu aset atau harga yang dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara para pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dengan kata lain, informasi nilai wajar adalah informasi utama dalam keadaan ekonomi saat ini. Dengan nilai wajar akan memberikan informasi yang lebih terkini pada kreditur dan juga investor. Selanjutnya, apa itu estimasi akuntansi? Estimasi akuntansi didefinisikan sebagai perkiraan atau approximation suatu unsur, pos, atau akun laporan keuangan. Contoh dari estimasi akuntansi yakni menentukan piutang tidak tertagih atau cadangan kerugian piutang. Bisa juga nilai wajar instrumen keuangan seperti umur manfaat aset tetap dan juga kewajiban garansi dan lain-lain. Selanjutnya, dalam menetapkan atau mengukuhkan estimasi akuntansi, siapa sih yang berperan atau siapa sih yang bertanggung jawab? Dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi yakni pihak manajemen. Karena manajemen bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Estimasi akuntansi harus didasarkan pada faktor subjektif dan objektif. Sebagai akibat pertimbangan, diperlukan untuk mengestimasi suatu jumlah pada tanggal laporan keuangannya. Pertimbangan manajemen biasanya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya atau histori pada peristiwa masa lalu dan juga sekarang, serta asumsi tentang kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang dan rangkaian tindakan yang diharapkan akan dilaksanakan. Selanjutnya, dalam audit ada yang namanya keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Apa itu? Yakni ketiadaan netralisasi. Seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, bahwa dalam mengestimasi akuntansi perlu atau didasarkan pada faktor subjektif dan juga objektif. Nah, ada beberapa pihak manajemen yang berkeberpihakan dalam membuat estimasi akuntansi, yaitu ketiadaannya netralisasi manajemen dalam menyusun informasi, anomali, atau suatu kesalahan penyajian dan penyimpangan yang secara jelas tidak mewakili kesalahan penyajian atau penyimpangan dalam suatu populasi. Sehingga estimasi akuntansi yang dihasilkan bisa dibilang tidak sesuai kaidah dan juga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditor bertanggung jawab dalam mengevaluasi kepantasan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Karena estimasi dilakukan atas faktor-faktor subjektif dan objektif, maka sulit bagi manajemen untuk menetapkan cara pengendaliannya. Untuk itu, meski di dalam proses estimasi manajemen melibatkan karyawan yang kompeten, yang menggunakan relevan dan andal, terdapat kemungkinan masuknya faktor subjektif dan estimasi tersebut. Karena itu, pada waktu merencanakan dan melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi estimasi akuntansi, auditor harus mempertimbangkan baik faktor subjektif maupun objektif dengan suatu sikap skeptisisme profesional. Auditor harus mengevaluasi berdasarkan bukti audit. Apakah estimasi akuntansi dalam laporan keuangan adalah wajar dalam konteks kerangka laporan keuangan yang berlaku, atau disajikan salah. Indikator kemungkinan keberpihakan manajemen itu juga mungkin ada. Auditor harus mereview pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam membuat estimasi akuntansi untuk mengidentifikasi apakah ada indikator yang berkemungkinan keberpihakan terhadap
manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Auditor dalam pengujian pengendaliannya atas sebuah estimasi akuntansi meliputi pengujian akurasi data yang digunakan untuk estimasi tersebut serta pengendalian manual atas reliabilitas dan konsistensi proses estimasi. Auditor menggunakan asersi laporan keuangan berbasis risiko atau CRVPD dengan tingkat asersi pada jenis transaksi. Proses audit terdiri dari yang pertama, auditor harus mengidentifikasi situasi yang mengharuskan estimasi akuntansi. Jadi situasi-situasi apa aja nih yang memang wajar dalam melakukan tahapan estimasi akuntansi. Yang kedua, identifikasi faktor relevan yang mungkin berpengaruh terhadap estimasi akuntansi. Sebagai contoh, cadangan kerugian piutang yang dilakukan estimasi akuntansi. Ini merupakan faktor yang relevan karena di tahun yang lalu banyak piutang yang tidak tertagih, sehingga harus dilakukannya cadangan kerugian piutang di awal periode. Yang ketiga, pengumpulan data yang relevan, cukup dan handal yang dipakai sebagai dasar estimasi. Jadi dari sisi auditor harus berkomunikasi kepada pihak manajemen, baik itu wawancara, observasi, atau inspeksi langsung, melihat atau meminta aging perusahaan beberapa tahun sebelumnya, melihat data cadangan kerugian piutangnya atau piutang tak tertagih pada periode-periode tersebut. Bagaimana cadangan kerugian piutang yang dilakukan manajemen pada awal periode selanjutnya. Yang keempat, pengembangan asumsi yang mencerminkan pertimbangan manajemen tentang keadaan dan peristiwa yang mempunyai kemungkinan terbesar akan terjadi dan berkaitan dengan faktor yang relevan tersebut. Jadi sebagai contoh, dalam membuat cadangan kerugian piutang, kita harus lihat dulu nih bagaimana sih pihak manajemen melihat hal-hal apa saja yang menjadi faktor pihak manajemen dalam menentukan nilai cadangan kerugian piutang. Sebagai contoh, misal dalam aging perusahaan, nilai paling besar yakni 180 hari ke atas sebesar 50 juta dari total piutang 2 miliar. Dari nilai 50 juta itu di downgrade lagi data-datanya atau pihak mana saja yang dilakukan kerugian atas piutang tersebut. Jadi dari nilai 50 juta itu harus kita tanyakan kepada pihak manajemen. Pada awal periode, cadangan kerugian piutang ditetapkan misalnya sebesar 40 juta. Faktor apa yang membuat si pihak manajemen ini menilai bahwa nilai 40 juta itu layak atau wajar dilakukan sebagai estimasi akuntansi pada cadangan kerugian piutang untuk periode selanjutnya. Yang kelima, yakni penentuan jumlah yang diestimasi berdasarkan asumsi dan faktor relevan tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, nilai 40 juta ini diestimasi oleh pihak manajemen atas faktor apa? Kita harus tanyakan dulu kepada pihak manajemen bagaimana atau faktor-faktor apa yang membuat pihak manajemen ini menilai 40 juta ini merupakan nilai wajar dalam estimasi akuntansi. Yang terakhir yakni penentuan bahwa estimasi akuntansi yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang mengungkapkan dan memadai. Jadi kita harus cek dulu nilai 40 juta ini dari sisi auditor yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi dari sisi auditor harus menilai estimasi akuntansi yang dilakukan manajemen sesuai atau tidak dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Begitu teman-teman. Semoga video kali ini teman-teman dapat mengambil informasi sesuai mengenai proses audit pada estimasi akuntansi. Bisa dicek atau lebih rinci di SA 540 teman-teman apabila ingin melihat bagaimana proses auditor lebih rinci dalam menilai estimasi akuntansi. Bisa dilihat di sana. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.